Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati sesepuh Banser Kota Yogyakarta, Pak Zaidun, Mas Ja'far selaku Ketua PC Ansor Kota Yogyakarta, Mas Solihul Hadi dan Satkorcap Banser Kota Yogyakarta, sekaligus sebagai anggota DPRD anggota DPRD Kota Yogyakarta. Nah, ya. Teman-teman pengurus Ansor Kota Yogyakarta, pengurus PAC Ansor yang hadir mana aja nih? Oh, nama ketua nih. Oh, oke. Okay. Nah, Kota Gede, terus yang Pondok Kusuman. Jetis, mana Jetis? Jetis, Mantri Jeron. Saya absen dulu ya. Danurjan, Ngampilan? Ngampilan. Wirobrajan ada enggak? Tegal Rejo? Pondok Kusuman, Gedung Tengen? Gedung Tengen? Ya. Terus Amal ya. Umbul Harjo mana Umbul? Mbah Budi. Dan lain-lain yang saya hormati seluruhnya yang hadir. Pertama mari bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini suasananya masih sumuk, panas mulai dari tadi siang. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat, berzikir, mudah-mudahan ya diimbangi dengan hati kita menjadi dingin. Ya. Udara boleh panas tapi hati harus tetap dingin. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, saya baru kali ini hadir di majelisnya PC Ansor ya. Saya merasa punya kepentingan untuk hadir karena NU ke depan adalah Ansor hari ini. Saya sudah mulai lelah ini. Saya menjadi pengurus PCNU sejak tahun 95. Berarti sudah 3 dekade, 30 tahun. Ya kemungkinan tahun-tahun ke depan Ansor harus mengambil alih pada waktunya nanti kepengurusan atau mengelola seluruh sumber daya NU di Kota Jakarta. Ketika tahun 95 ya Ansor ya enggak ada semacam ini gitu ya. Ansor itu kalau mau konferensi cukup 3 orang, 4 orang. Jadi ya saya tahu gitu ya. Tidak ada heboh, tidak ada ini pemilihan wes ketua benar cukup. Alhamdulillah. Saya kira ini sebuah prestasi bagi kita. Meskipun tentu belum maksimal, oleh karena itu saya sepakat dengan Mas Alkap tadi. Rijal Ansor adalah satu majelis saya kira yang berspirit. Ya kalau teknis mungkin administratif tidak di Jalan Ansor, tapi spiritnya itu dibangun dari sini. Sehingga nanti ke depan teman-teman Ansor tidak hanya formalitas atau penampilan saja, tapi juga spiritnya kuat. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, nggak lama mungkin sekitar 15 menit lah, gitu, 20 menit. Tentu kalau ngaji ya Mas Ja'far lebih jago ini gitu ya. Saya hanya memberikan beberapa catatan saja gitu ya. Mas Alkap juga saya kira lebih dari saya gitu. Kualitas keilmuannya.
Saya terus terang kalau dibuat Kiai Haji itu ya udah merinding saya gitu. Saya tuh tersesat di jalan yang benar mungkin ya. Sebetulnya saya tidak bakat masuk di Suriah itu, tapi ya mestinya ya Tanfiziyah gitu. Tapi digeser-geser ya, jadi ya sebisa saya mencoba untuk mencoba mengelola berjalannya organisasi PCNU di Kota Jakarta. Teman-teman sekalian, ada 4 saya kira yang harus kita jadikan sebagai sebuah kekuatan dalam mengelola terutama Ansor NU ke depan. Yang pertama, ini sekaligus saya melakukan otokritik ya. Selama ini kita tidak begitu militan dalam arti 4 hal ini. Yang pertama, terus-menerus melakukan proses ta'aruf. Ini kan ta'aruf ini mengalami pendangkalan makna ya. Kalau ta'aruf dikira mau ngelamar calon istri ya. Kan begitu ya. Sekarang gimana pertemuannya lewat ta'aruf gitu. Padahal ta'aruf itu kan tidak hanya itu. Ta'aruf itu mendalam. Apa itu? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi ta'aruf itu saling mengenal. Teman-teman Ansor, pengalaman saya itu nggak tahu kalau yang sekarang. Menurut saya kurang silaturahim. Kurang inklusif. Jadi sudah kecil kita terus menutup diri menjadi eksklusif. Ini yang kita kalah dengan gerakan-gerakan yang lain. Jadi kita tuh gampang curiga gitu. Iki sopo kuwi. Begitu orang baru, kita seolah menutup diri gitu. Hati-hati loh, iki sopo kok tiba-tiba muncul. Nah, sebetulnya untuk Ansor nggak perlu itu. Bila perlu ajak semua orang. Jangan menutup diri. Kita ini harus menjadi organisasi yang terbuka gitu ya. Nah, persoalannya nanti kemudian baru terbuka itu bisa selektif. Kalau teman-teman mau tertutup, 5 diseleksi hasilnya cuma 5. Tapi beda hasilnya, mengambil dari 30 orang, 40 orang diambil 5, insya Allah lebih berkualitas. Jadi kita sudah selektif di awal. Selektif itu bukan di awal, tapi di akhir. Teman-teman sebelah itu kalau mau masuk, yaudah masuk aja mas. Gitu. Nggak peduli dia lahirnya NU apa sih masuk. Cuma dikasih posisi-posisi yang tidak strategis. Sambil belajar akhirnya karena memang proses berorganisasi akhirnya jadi militan juga. Gitu. Kita ini tidak mau berusaha untuk membuat militan. Pinginnya langsung ada kader yang militan. Kita tidak mau berjerih, tidak punya nggak mau berusaha, mau berproses gitu. Selalu menutup diri. Nah ini jadi ta'aruf itu kuncinya kan saling mengenal. Ya. Jadi tidak hanya mengenal tapi juga mengenalkan diri. Nah ini juga Ansor saya perlu mengenalkan diri. Jadi monggo nanti ya jangan merasa pokoknya kenalkan. Karena mengenalkan dan mau mengenal. Jadi kalau itu enggak imbang ya saya kira gagal proses sosialisasi kita. Azas kemanfaatan ini menjadi sangat-sangat kecil karena apa? Dibatasi sifat kita yang tidak mau bergerak secara inklusi gitu ya. Jadi monggo ta'aruf ini penting karena sejatinya perbedaan itu adalah rahmat ya, yang harus kita jembatani dengan proses ta'aruf. Ya, ini ya. Dulu saya masih ingat, saya mengusulkan seorang mau masuk sudah diseleksi. Wah jangan. Padahal saya tahu orang itu punya kualitas gitu, tapi karena saya dibentengi karena tadi sifat-sifat kita yang lebih mengedepankan curiga. Padahal aset kita itu tidak ada. Jadi seolah-olah kita takut ini diboyong orang gitu. Nah, di blocking semua. Jadi sifat yang blocking itu saya pikir terutama untuk pemuda, biar nanti alam akan melakukan seleksi gitu ya. Ini alhamdulillah ada kegiatan Ansor sebanyak ini, saya merasa bersyukur karena nanti ke depan insya Allah ini kan tambah banyak lagi. Ya
tadi dikuatkan terus majelis ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah media penguatan spiritual kita. Jadi jangan ditutupi. Yang belum ansor aja. Tadi sepakat Mas. Apa itu? Ya sing ora ansor apa-apa dijak wae. Bagaimana dia mau ansor kalau enggak kenal gitu kan? Ya proses pengenalannya ya di majelis ini. Ya, karena ada beberapa orang yang saya tahu itu justru masuk itu karena beberapa kali datang kok tertarik gitu. Nah, enggak pernah apa namanya? Kalau mau melamar, mau kenalan apa Mas? Enggak pernah PDKT kok terus ada jadian nih loh. Kurang PDKT nih, ini pinginnya jadian terus. Enggak pernah PDKT. Nah, ya, itu yang pertama. Ada pepatah mengatakan yang kedua, tak cinta maka tak sayang. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita ini terlalu ambisius saya kira gitu ya. Kita ini kadang-kadang karena persaingan gitu ya, karena menghilangkan empati. Jadi ini mumpung masih muda, mari bersama-sama ikatan yang kita perkuatlah ikatan saling menyayangi, saling mencintai. Tarahim, ya. Yang kedua kalau tadi ta'aruf, yang kedua tarahim. Ya. Udahlah kita ini jangan dimulai hidup dengan permusuhan gitu. Jangan memusuhi siapapun gitu. Insya Allah itu, tapi kenal dulu. Kalau enggak kenal tidak akan bisa sayang gitu ya. Nah jadi monggo teman-teman sekalian, ya saya termasuk yang dikritik juga beberapa kiai, aktivis NU itu kurang silaturahim. Gitu ya. Nah ini saya kira jangan terulang. Monggo lah teman-teman sekalian banyak silaturahim. Ya, jadi kita ini kan yang paling asik kan bukan silaturahim. Silatul apa? Silatul bisnis gitu ya. Ya, yang pragmatis lah gitu ya. Kita ini kurang dolan gitu ya. Ya kita tuh baru dolan kalau ada kepentingan tertentu. Nah, kalau sudah mau ada proyek, ada politik, wah itu baru gitu kan. Semua orang merasa punya teman. Nah, tapi sudah habis itu kemudian silaturahim kita kurang. Nah, ikatan relasi kita itu sekarang selalu dengan kepentingan. Padahal Islam kan menyebut relasi itu yang paling kuat relasi yang dikaitkan dengan rahim, silaturahim. Relasi yang berbasis kasih sayang. Kasih sayang itu memuliakan dan akan dimuliakan. Jadi jangan biasakan relasi yang penuh dengan kecurigaan. Jangan juga dibiasakan relasi yang syarat kepentingan. Ketika teman-teman melakukan relasi itu dengan kepentingan, saya yakin akan sering kecewa. Relasi yang diikat dengan kepentingan itu hanya sementara. Ketika kepentingan itu kemudian enggak dapat, ya sudah, kawan bisa jadi lawan. Sebaliknya ketika kepentingan-kepentingan itu kita raih, kita dengan enaknya mau ngajak orang kawan, meskipun lawan menjadi kawan. Nah, ini hati-hati. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam kondisi normal ini saya pikir selalulah mengedepankan empati. Empati itu diawali dengan berbaik sangka, husnuzon. Nah, jadi insya Allah kalau kita husnuzon karena ada hadis mengatakan ana bizanni abdi. Jadi ya kalau kita pokoknya udahlah. Karena kan teman-teman kan belum terlalu banyak lukanya gitu ya. Atau kan belum banyak dilukai gitu kan. Ya kan? Jadi belum ada tumpukan trauma gitu ya. Apa sudah sering dikecewakan ini? Udahlah yang kecewa itu hilangin aja lah gitu ya. Dibalik kemudian agar supaya apa? Yang sekarang yang harus ditumpuk adalah kebahagiaan, empati gitu ya. Nah insya Allah kalau sudah dua ini senang ta'aruf, kemudian membangun relasi berdasarkan dengan
empati, kasih sayang, ya insya Allah itu menjadi modal awal. Yang ketiga, yang juga perlu kita kembangkan dalam komunitas-komunitas yang kecil semacam ini, saya menyebut komunitas kita di Jogja kan kecil ya. Ada berapa Mas Jakpar? Kalau yang banyak ya, ada 1.000? Ada 1.000 Mas Solil? 1.000 ya. Nah, 1.000 gitu. Kali ngebon itu. Ya kita tidak oleh karena saya kira Mas Jakpar perlu database juga. Database kira-kira yang bisa dibuat klasifikasinya. Yang sudah militan sekian, ditandai, dikasih biru hijau, yang baru belajar. Ini kan kita ada progres ya. Ada progres yang kira-kira seperti apa nih kekuatan kita gitu ya. Jadi kalau saya mengatakan kita masih kecil, oleh karena itu jangan diperkecil lagi dengan membangun semangat permusuhan. Jangan jangan memulai membesarkan dengan semangat rivalitas. Tapi justru besarkan organisasi dengan semangat kebersamaan. Nah, insya Allah ya dengan semangat kebersamaan pun itu nanti juga akan ada yang tersisih. Yang merasa tidak disayangi gitu ya. Yang merasa nggak dianak emaskan, ada yang merasa di anak tidak. Tapi sudah meskipun sudah dibangun dengan pola tadi. Tapi kalau sudah polanya rivalitas, musuh atau lawan, ini ya tim kita atau tim sana, gitu kan. Nah, oleh karena itu yang ketiga, kalau sudah kekuatan ta'aruf dan tarahim ini akan mudah melakukan proses yang ketiga namanya ta'awun. Teman-teman sekalian, dunia ini sedang berubah polanya. Kalau dulu orang akan menguasai apa saja. Tapi hari ini peradaban manusia mulai menyadari bahwa hidup ini nggak bisa dilakukan sendiri. Hari ini kalau mau menang bukan lewat permusuhan. Memenangkan sebuah kompetisi adalah lewat pertemanan. Gitu ya. Gagal Mas. Kalau sampean masih menganggap bahwa kemenangan adalah karena permusuhan, gagal. Hari ini para pebisnis yang kuat itu bukan mengedepan pertarungan, bukan persaingan, tapi justru pertemanan. Coba lihat kalau kita pabrik-pabrik itu, Yamaha, apa dia menguasai hulu hilir? Enggak ada. Sekarang tidak ada yang ingin menguasai banyak hal. Tapi bagaimana menguasai secara bersama-sama. Nah ini yang ta'awun. Islam sudah menganjurkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, jadi walaupun bermusuhan tapi harus berteman. Nah, gitu. Jadi ya ta'awun itu kan sebetulnya memetakan potensi gitu ya. Nah, kamu bisa apa, saya bisa apa. Nah jangan kemudian ya pokoknya semua saya yang harus menguasai, nggak bisa begitu. Orang yang sekarang serakah itu tidak akan bertahan lama. Nah, kalau sistem ekonomi sekarang yang diutamakanlah sistem korporasi, bukan individual gitu ya. Jadi pabrik-pabrik umpamanya dia akan berusaha merangkul dari berbanyak kota. Nah saya kira pola ini harus kita bangun di komunitas ini. Ya, ini akan bisa dilakukan tahun kalau kita jeli melihat potensi teman-teman. Ya. Jadi mulai di samping database nama dan kemudian potensinya apa. Ya, karena dengan mengetahui potensi dan kekuatan dan kelemahannya lah kita bisa memberikan sesuatu. Bisa dimanfaatkan dan bisa mengambil manfaat. Nah, jadi ini mumpung masih lama gitu. Ini kan ya kelihatannya yang paling sepuh ya Pak Zaidun sama saya gitu kan. Yang lainnya kan masih muda-muda, potensinya besar. Maka mari komunitas ini, organisasi ini dijadikan sebagai sebuah instrumen untuk membangun jaringan. Jangan sendiri-sendiri. Proses tahun terus. Karena hidup ini tidak ada yang kuat. Kita pilihannya cuma dua Mas. Ditolong atau menolong. Tahun itu kan begitu. Tidak ada yang, sudah mandiri itu kan hanya Allah ya. Manusia itu bergilir saja. Hari ini ditolong, besok menolong. Hari ini menolong, besok ditolong.
Jadi nggak usah gengsi kalau kita harus ditolong. Tapi juga jangan bangga kalau kita posisi menolong. Jadi menolong dan tolong itu posisinya sama. Hanya persoalan waktu dan hanya persoalan aspek apa gitu. Nah, mungkin dalam hal A kita ditolong, hal B kita menolong. Semakin ini roda perputaran tahun kita mainkan secara baik, saya kira itu akan prestasi. Tidak hanya prestasi organisasi, termasuk juga prestasi individu. Jadi monggo teman-teman sekalian belajar memanage ta'awun, memanage korporasi. Nah, kita kan lemahnya di situ ya. Kita ini secara ibadah mahdoh luar biasa. Jamaahnya luar biasa. Semangat tolong menolong kebersamaannya luar biasa. Tapi kalau sudah mengurus ghairu mahdoh, itu kadang kita rada kepontal-pontal gitu ya. Nah, saya hari ini banyak mengeluh teman-teman saya gitu. Karena awal-awal dulu karena sebetulnya bukan urusan saya gitu ya. Tapi karena saya nganggur terus ada teman, mas mau ngurusi coba dijajal MBG gitu ya. Sampai hari ini kita nggak dapat. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa bermain korporasi. Kita itu terbiasa bekerja sendiri. Gitu. NU itu kan kalau urusan bisnis biasanya udah nafsi-nafsi. Kalau mujahadah bareng-bareng. Tahlil ya sama-sama gitu. Salawatan sama-sama. Tapi kalau sudah di luar, paten-patenan mas. Nah ini yang saya pikir kurang pas. Jadi poros ta'awun itu mari kita kembangkan menjadi spirit bersama-sama. Jadi mulailah dengan seusia teman-teman walaupun sudah ada yang bisnis sudah maju tapi memulai bisnis, memulai aktivitas apapun, jaringan, kekuatan apapun mulai dari melakukan jaringan yang kemudian walaupun itu akan alami. Ya akan menemukan kita dalam proses mungkin silih berganti relasinya. Tapi kalau semangat ta'awun menjadi niat kita, insya Allah ya akan jalan. Karena ta'awun itu karena ada orang yang bukan ta'awun, hanya pinginnya ditolong toh. Nah hati-hati juga itu, ada orang yang semangatnya, dia nggak tahu dia bisa nolong apa. Taunya dia hanya bisa perlu ditolong. Nah ini juga bahaya. Ya, jadi kita harus mengeksplor ini. Kita sadar betul bahwa kita butuh pertolongan. Tapi juga harus yakinkan bahwa kita bisa menolong orang lain. Nah, yang terakhir, ini saya peroleh waktu latihan di Kaliurang dulu. Jadi manajemen krisis yang ngasih materi ini putranya Kiai Liafi ya. Siapa itu yang kemarin jadi ketua Lakpesdam PBNU. Yang terakhir tasamuh. Nah, tasamuh itu apa nggih? Oh mas, tepos lho. Toleran lah begitu ya, toleransi. Jadi walaupun kita sudah berupaya ta'aruf, mengenal mendalam, melakukan penjajakan, kemudian melakukan empati, kasih sayang, kemudian sudah bekerja sama, tentu tidak semuanya bisa. Gitu. Karena kita ini pasti berbeda. Nah dalam perbedaan inilah penting juga spirit namanya tasamuh. Tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau memang sudah berbeda ya jangan disamakan. Tapi kalau sudah sama juga jangan dibedakan. Kadang-kadang kita ini begitu. Wes ngerti podo digolek we lah kesalahannya gitu. Pokoknya sudah satu tim itu dicari-cari perbedaannya. Nah bagaimana merawat ini semangat tempo seliro tadi ya, tempo seliro, tenggang rasa. Nah karena biasanya kita ini kadang-kadang sudah dibangun kebersamaan, ujungnya di depan jadi pecah kongsi. Kan banyak itu. Kita gagalnya di situ. Kita sudah besarnya tidak seberapa, capaian korporasinya tidak seberapa, capaian kebersamaan tidak seberapa, tapi juga justru kita sudah kepingin pecah kongsi. Kenapa? Kita tidak bisa memahami perbedaan. Nah, orang yang gagal mengelola perbedaan, ya gagal hidupnya. Jadi Ansor saya kira harus mampu
mengelola perbedaan itu. Karena perbedaan itu bukan kutukan Tuhan. Perbedaan itulah sunnatullah. Ya. Jadi jangan gagap melihat, jadikan perbedaan sebagai sebuah peluang, bukan sebagai ancaman. Hari ini kita yang kita khawatirkan itu, perbedaan kita anggap sebagai sebuah ancaman. Dan kita sangat teliti mencari perbedaan. Sangat detail. Kadang-kadang perbedaan kecil-kecil aja kita permasalahkan. Nah ini yang saya kira kurang pas. Perbedaan itu tidak akan bisa disamakan. Bagaimana justru mengelola perbedaan itu? Kalau kita melihat ada perbedaan bukan untuk menjadi bahan pertimbangan menjadi permusuhan atau perpecahan, tapi justru perbedaan itu kita jadikan sebagai sebuah tantangan untuk dijadikan sebuah mencari temunya. Kalau enggak bisa juga ya sudah tadi itu. Ya sudah permakluman. Jangan menjadi kemudian itu menjadi pertimbangan saling permusuhan. Saya kira itu teman-teman sekalian, mari bersama-sama waktu yang ada kita maksimalkan gitu ya. Mas Jakpar saya kira masih 5 tahun ya. Ini kecuali kalau dia nanti mau nyalon ketua apa begitu ya. Ya wallahu alam, tapi ya, jadi ketua GRIP ya Mas Aliul ya. Ya, jadi 5 tahun ini ya saya menunggu usaha-usaha Mas Jakpar, tangan dinginnya Mas Jakpar. Jadi Mas Jakpar ini waktu Ibnu itu apa? Makestra ya. Ini saya sudah jadi pengurus PCNU, beliau jadi Makestra, Gozi gitu ya. Itu mesti kalau anak-anak Ibnu kan ketemunya PCNU itu kan silaturahminya kapan? Ke PCNU. Ya kalau ada acara, proposal. Kan begitu. Jadi saya kadang-kadang, ini ya. Jadi ya insya Allah ini kalau besok yang paling berhak jadi ketua PCNU ya Mas Jakpar, karena dia sudah dari bawah, modal historisnya sudah dimiliki. Nah saya kira ini Mas Solihul ini ya besok jadi wali kota mungkin gitu kan. Nah ya amin tuh ya. Ya, karena hari ini tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Gitu. Tapi juga usaha kita. Kalau kira-kira banser di kota sudah kira-kira 10.000 kan ya. Kan gitu. Kan gak mustahil ya. Kalau ada 10.000 banser itu ya kecil lah. 10.000. Apanya? Kan ada MBG gitu. MBG itu insya Allah kalau MBG itu dikasih banser nggak bakal ada keracunan. Karena daya tahannya kan kuat gitu. Kalau yang keracunan ini yang daya tahannya rapuh, ringkih gitu ya. Kayak ising rodo agak lama dikit sudah ini gitu. Jadi monggo teman-teman sekalian, titip Ansor Kota Yogyakarta. Ya, yang pada waktunya teman-teman akan mengambil tongkat estafeta ini. Mudah-mudahan ya komunikasi kita dengan PCNU, dengan banom-banom lainnya selalu dibangun gitu ya. Dan mohon juga buat capaian-capaian yang terukur gitu ya. Salah satu kritik saya kadang-kadang kita ini terlalu banyak claimer. Saya yang agak-agak nggak nyaman tuh claimer itu. Wah sudah banyak Pak. gitu. Ya yang rasional aja lah. Karena dari usaha claimer itu kita tidak bisa mengukur. Nggak bisa mengukur capaian kita. Tapi dengan yang rasional insya Allah meskipun kecil, kalau itu terukur pelan-pelan insya Allah pada waktunya gerakan kita ini menjadi besar. Ya. Saya kalau Mas Taufik almarhum itu ya. Itu dia bilang, wah NU kota itu wong NU kabeh kecuali sing bukan. Jadi pokoknya selain Muhammadiyah itu NU semua. Jadi sudah pernah kita hitung. Sebetulnya ada kalau dalam bisnis ada market kita yang sebelum belum tergarap dengan baik, yang masyarakat yang
ya pokoknya non Wahabi lah begitu. Insya Allah masih lekat dengan NU. Tapi hari ini kita, nah tadi karena kita selalu menutup diri itu ya. Padahal sebenarnya banyak. Ya, saya juga ini Pak di rumah tahlil bahasa NU. Tapi mereka kita tutupi karena kita menganggap ini tidak sering, belum kita kenal segala macam. Gitu. Oleh karena itu mungkin Ansor menjadi salah satu instrumen bagaimana memperbesar wilayah garapan kita di NU. Mudah-mudahan ke depan NU semakin manfaat bagi aktivisnya, semakin manfaat bagi masyarakat luas. Karena dulu zamannya Pak Hasyim Muzadi itu kan sering disebut NU itu misinya adalah rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana terjemahannya, termasuk juga Pak Hasyim pernah menyampaikan ini, kalau mau kita gerakan kita menjadi rahmatan lil alamin, maka proses ta'aruf lanjutkan, proses tarohim kuatkan, proses ta'awun ditingkatkan, dan terakhir ya tadi jangan sampai perbedaan itu membuat kita bermusuh-musuhan. Saya hari ini agak sering banyak buka medsos melihat apa yang terjadi muktamar P3 gitu. Ya saya yakin 90% di sana itu orang NU. Nah, jadi kalau itu saya pikir menjadi otokritik kita lah, jadi kita hindarilah permusuhan itu, justru kita kuatkan persamaan bagaimana membangun umat ini secara lebih baik. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan ini pada teman-teman calon pengurus NU 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Ya saya ini 10 tahun akan datang mungkin masih ada apa enggak tahu gitu ya. Ya tapi yang pasti kita akan berganti. Orangnya boleh berganti tapi NU-nya harus tetap eksis. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha min jami'il hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وإخواننا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل العبادة وأهل الطاعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير والمعصية إنك على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل دعاءنا وتقبل حاجاتنا
إنك أنت السميع الدعاء وإنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ingkang kawula hormati para sesepuh bini sepuh, para kiai ulama, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Halim Nasution. Ingkang kawula hormati Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Muhammad Ja'far. Ingkang kawula hormati Kasat Korcap Banser Kota Yogyakarta, panjenenganipun Bapak Solihul Hadi SHMKN yang juga sebagai anggota DPRD Komisi D. Terima kasih atas rawuhnya. Tidak lupa seluruh sahabat-sahabat Ansor Banser Kota Yogyakarta, wabil khusus tuan rumah PAC Ansor Kecamatan Kota Gede. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, banyak kenikmatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang barokah ini. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih telah meluangkan waktunya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Tanpa kehadiran panjenengan semua, acara ini tetap berjalan tapi sepi. Acara ini akan tetap berjalan tapi sepi. Begitu juga kok ada jenengan semua hadir di sini cuman kumpul-kumpul, tidak ada majelis juga kurang manfaat. Maka dari itu dua-duanya memang harus saling bersinergi antara jenengan dan majelis ini. Saya harapkan semua sahabat-sahabat Ansor Banser memiliki akan majelis ini sehingga nanti ke depannya majelis ini akan semakin manfaat, akan semakin bermanfaat untuk pemuda-pemuda khususnya di Kota Yogyakarta. Monggo nanti teman-teman yang mungkin belum Ansor bisa diajak. Monggo punya teman ataupun sahabat ataupun saudara yang belum ikut majelis, yang belum ikut Ansor, monggo diajak bareng-bareng untuk rutinan di majelis. Terima kasih atas perhatiannya dan juga panitia malam hari ini yang tadi malam tanpa ditelepon Mbah Sulis ping 5. Saya di video call Mbah Sulis ping 5. Niki masang gendera napa mboten niki? Masang gendera video call ping 5 niku Mbah Sulis. Nganti jam 1:30. Masang genderane delete, teman-teman. Tapi jagonge niku sing suwi Mbah Sulis. Ditanggap tekan subuh tetap melek. Sing saged njabut baterainya namung Gusti Allah niku. Oke. Maka dari itu bukan hanya sahabat Ja'far saja atau sahabat Solihul Hadi saja yang memiliki majelis ini, tapi kita semua
harus memiliki rasa kepemilikan majelis ini sehingga bisa dihidupkan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan majelis hari ini. Lupa satu lagi, untuk bulan depan insya Allah majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor akan diajarkan di Jetis. Langsung niki wonge teko kabeh. Bulan depan insya Allah. Niku pun siap niku Mas Lintang pun siap insya Allah. Ya demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saya singkat saja karena sudah malam. Tadi sambutannya Ketua Rijalul Ansor sudah kayak sambutannya Ketua Ansor, jadi saya menyampaikan yang tidak disampaikan. Pertama yang kami hormati Pak Kiai Haji Abdul Halim Nasution. Beliau adalah Khatib Syuriah PCNU Kota Yogyakarta. Matur nuwun Pak Yai Halim sampun membersamai kami. Beliau ini termasuk pengurus yang paling lawas, di mana ada kegiatan NU di situ ada beliau itu. Bahkan kalau kita cari menurut sains bahwa suara di Kota Yogyakarta ini, yang di udara Kota Jogja ini paling banyak suaranya Pak Halim. Karena rutinan di RRI itu. Itu mesti itu paling menangan Pak Halim. Manturun Pak Halim sampun rawuh. Yang kami hormati sahabat Sholihul Hadi selaku Kasat Korcap Banser Kota Yogyakarta, semua dari jajaran PC GB Ansor Kota Yogyakarta, sekretaris, wakil ketua dan bendahara seluruhnya yang hadir pada kesempatan hari ini, dari PAC Kota Gede yang sebagai tuan rumah, matur nuwun Mas Doni supportnya, dan seluruh Ansor Banser se-Kota Yogyakarta yang paling banyak rombongan dari Jetis, matur nuwun Mas Lintang dan kawan-kawan sudah hadir, dan seluruhnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, wabil khusus kepada tim Hadroh Al-Mizan dari UIN Sunan Kalijaga, matur nuwun. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, malam hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Mas Alkaf. Yang belum disampaikan, insya Allah di tahun 2025 ini tidak sampai keluar dari Desember, kita agendakan untuk mengadakan diklat PKD atau diklat SAR. Nanti kita akan konsep, kita akan rencanakan kegiatan tersebut sebagai bagian dari kaderisasi para anggota yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian untuk selanjutnya kami sampaikan bahwa kegiatan Rijalul Ansor ini harus tetap kita laksanakan secara istiqomah. Kemarin dari panitia dari tim Rijalul Ansor katanya mau ziarah, sekali-sekali kita asrokolan di makbarohnya Mbah Hasyim Asy'ari, nanti bisa difasilitasi sama Pak DPR, saya ke difasilitasi makanya haisnya disiapkan Pak. Kalau sangune barang gitu. Kita agendakan setelah ya bagian dari nanti tindak lanjut untuk kegiatan Diklatsa dan PKD, kita akan mari kita garap bersama-sama Ansor Banser di Kota Yogyakarta ini supaya lebih remboko, lebih kompak lagi dan lebih bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Amin, Allahumma amin. Demikian apa yang dari saya sampaikan. Matur nuwun, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم